والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pembahasan yang lalu, ikhwani fillah, kita telah masuk atau kita telah selesai dari pembahasan singkat seputar karamatul auliya. Bahwasanya ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwasanya karamah para wali itu hak dan benar adanya, sebagaimana menunjukkan yang demikian Al-Quran dan Sunnah serta asar para salaf dan fakta yang ada. Dan di antara pembahasan terpenting dalam masalah ini yang harus dipahami yaitu tentang kriteria wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu siapa. Itu harus diingat. Nah, siapa itu wali Allah? Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Naam, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sekarang kita masuk pada fasal berikutnya. Faslun fi sifati ahli sunnati wal jamaah wa lima summu bidzalik. Fasal tentang sifat-sifat ahli sunnati wal jamaah dan kenapa mereka dinamakan dengan hal tersebut. Kenapa dinamakan dengan ahli sunnati wal jamaah? Berarti ini pembahasan penting, akhwani fillah, karena mencakup tentang sifat-sifat golongan yang selamat itu, sehingga kita mengusahakan untuk bisa mewujudkan sifat-sifat itu ada pada diri kita. Dan juga penjelasan tentang kenapa dinamakan dengan ahli sunnati wal jamaah. Untuk juga kita mewujudkan bahwasanya penamaan ahli sunnati wal jamaah bukan sekedar slogan, tapi suatu nama yang butuh diwujudkan hakikat dan konsekuensinya. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini, "Tsumma min tariqati ahli sunnati wal jamaati ittiba'u athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahira wa ittiba'u sabilis sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar wa ittiba'u wasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة." Kemudian di antara jalan ahli sunnati wal jamaah adalah mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara batin maupun zahir. Di sini tanbih penting bahwasanya seorang yang mengaku sebagai ahli sunnati wal jamaah, ikhwani fillah, hendaknya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi zahirnya juga batinnya. Jangan sampai ittiba'ur Rasul hanya sekedar zahir, batinnya tidak, sebagaimana keadaan orang-orang munafikin. Juga mengikuti jalannya as-sabiqun al-awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar, serta mengikuti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau telah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mereka mendapatkan hidayah setelahku. Tamassaku biha,
berpegang teguhlah kalian dengan sunnah tersebut. Dikuatkan lagi oleh Nabi, wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Penegasan bahwasanya seorang butuh untuk betul-betul kokoh dalam memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, berhati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, sebab sungguhnya semua kebid'ahan itu adalah kesesatan. Semua bid'ah itu sesat. Qala wa ya'lamuna anna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka meyakini bahwasanya sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengulang-ulang prinsip ini di dalam khutbah-khutbah beliau agar betul-betul terpatri pada masing-masing dari kalangan umat ini tentang perkara tersebut. Tidak ada yang lebih benar daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih bagus petunjuknya dari petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa yu'thiruna kalam Allah ala ghairihi min kalami asnafin nas, dan mereka mengutamakan kalam Allah Subhanahu wa taala atas selainnya dari perkataan-perkataan semua jenis manusia. Jadi berbagai macam jenis manusia perkataannya tidak boleh dikedepankan, tidak boleh diutamakan di atas perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga prinsip ahli sunnati wal jamaah. Mereka mengutamakan kalamullah atas semua kalam dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqaddimuna hadya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadyi kulli ahad, dan mereka mengedepankan petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas petunjuk setiap orang. Walihada summu ahlal kitab wa sunnah, oleh karena itulah mereka dinamakan sebagai ahlul kitab wa sunnah. Kenapa ahlul kitab? Dikarenakan mereka berpegang teguh dengan kalamullah, yaitu apa? Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat beliau sampai akhir zaman. Dan as-sunnah ahlal kitab wa sunnah, dikarenakan mereka mengedepankan sunnah Rasul SAW atas petunjuk-petunjuk yang datang dari selain Rasulullah SAW. Ini kenapa dinamakan ahlul kitab wa sunnah. Wa summu ahlal jamaah li'anna al-jama'ata hiya al-istima', dan mereka dinamakan dengan ahlul jamaah dikarenakan jamaah adalah ijtima'. Jamaah adalah apa? Bersatu. Wa zidduha al-furqah, dan lawan dari ijtima' adalah furqah, perpecahan. Wa in kana lafdzul jama'ati qad sara isman li nafsil qaumil mujtami'in, walaupun lafaz jamaah ini kemudian telah menjadi suatu nama untuk kaum yang berkumpul itu sendiri. Jadi maksudnya apa? Akhwanifillah, al-jamaah asalnya adalah istima', yaitu apa? Jamaah itu asalnya adalah masdar, bermakna masdar ijtima'. Naam, persatuan, perkumpulan. Dan lawannya adalah furqah, perpecahan. Nah, walaupun kemudian lafaz ini telah menjadi apa? Suatu nama bagi kaum yang bersatu, kaum yang berkumpul itu sendiri. Dan ini jelas. Dan malah kita lebih paham tentang makna jamaah yang terakhir ini. Dalam artian memang jamaah itu penggunaannya ya untuk sekelompok orang yang berkumpul pada suatu perkara, yang bersatu pada suatu prinsip, itu jamaah.
Wal ijma' huwa al-aslu ats-tsalits alladhi yu'tamadu 'alaihi fil 'ilmi wad-din. Dan ijma' adalah pokok yang ketiga yang dijadikan sebagai landasan atau sebagai sandaran dalam ilmu dan agama ini. Wa hum yazinuna bi hadhihi al-usul ats-tsalatsah jami'u ma 'alaihi an-nasu min aqwalin wa a'malin batinatin aw dhahiratin mimma lahu ta'alluqun bid-din. Dan ahli sunnah mereka menimbang dengan tiga landasan ini. Semua perkara-perkara yang manusia berada di atasnya, baik itu berupa perkataan, amalan yang batin maupun yang zahir, dari hal-hal yang memiliki hubungan dengan agama. Ini juga penegasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya sifat ahli sunnah mereka menimbang perkataan manusia dan amalan manusia yang zahir maupun yang batin dengan apa? Dengan tiga pokok ini: Alkitab dan Sunnah serta ijma'. Kemudian beliau tegaskan ijma' yang bagaimana yang dimaksud. Wal ijma'ul ladzi yandabitu huwa ma kana alaihi salafus salih idh ba'dahum kathural ikhtilafu wa intasharatil ummah. Dan ijma' yang mundabit, ijma' yang apa? Yang bisa diakui dan ijma' yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu yang para salaf saleh berada di atasnya. Sebab setelah mereka telah banyak perselisihan dan manusia atau umat ini telah tersebar di berbagai macam penjuru. Qala syarih hafizahullah ta'ala, lama dzakara syekhu tariqata ahli sunnati fi masailil aqidah dzakara fi hadzal fasli walladzi ba'dahu tariqatahum fi umumiddin usulihi wa furu'ih. Tatkala Syekhul Islam telah menyebutkan jalan ahli sunnah dalam permasalahan-permasalahan akidah, beliau menyebutkan dalam pasal ini dan yang setelahnya jalan mereka pada keumuman agama ini, yaitu prinsip-prinsip umum ahli sunnah berhubungan dengan agama ini, baik pada perkara usulnya maupun furu'nya. Nah, diingat kembali faidah ikhwanifillah seputar pembagian agama ini menjadi usul dan furu'. Telah kita lewati bahwasanya pembagian ini tidak datang dari para salafun salih ridwanullah alaihim. Cuman ketika kita mendapati penggunaan istilah tersebut di kalangan ulama ahli sunnah, maka kita bawa pada makna selain makna yang diinginkan oleh ahlul bid'ah wal ahwa dari kalangan mu'tazilah maupun ahlil kalam. Wa awsafahum allati tamayyazu biha an ahlil bid'ah wal mukhalafat. Dan beliau sebutkan dalam fasal ini sifat-sifat ahli sunnah yang terbedakan dengannya dari ahli bid'ah wal mukhalafat, pelaku-pelaku kebid'ahan dan penyelisihan-penyelisihan terhadap syariat. Nah, lalu apa sifat mereka itu? Ini perhatikan. Fa min sifatihi, maka di antara sifat ahli sunnah yang pertama, ittiba'u athari Nabi sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahira. Nah, ini sifat yang paling mendasar, ya kawan. Sifat ahli sunnah yaitu mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam secara batin dan zahir. Ai suluku tariqihi, yaitu menempuh jalan mereka. Wasairu ala minhajihi, dan berjalan di atas manhaj mereka. Manhaj telah kita lewati ya akhwani fillah, bisa minhajun wa manhajun. Mana asalnya apa minhaj? At-tariqah. Nah, asal dari makna minhaj atau manhaj adalah apa? Tariqah, satu jalan. Yaitu jalan yang ditempuh oleh seseorang, itulah manhaj dia, yang mencakup semua aspek kehidupan, dalam berakidah, dalam bermuamalah, dalam beribadah, dan dalam beradab.
Nah, ini kita dituntut untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hal itu semua. Batinan wa zahira bi khilafil munafiqin alladziina yattabi'unahu fil zahir dunal batin. Berbeda dengan orang-orang munafikin yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perkara zahir saja tanpa mengikutinya secara batin. Wa atharu Rasul sallallahu alaihi wasallam sunnatuh, dan yang dimaksud dengan jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam, asar beliau adalah sunnah beliau. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah asar beliau. Wa hiya ma ruwiya anhu, yaitu apa saja yang diriwayatkan dari beliau, wa uthira anhu min qaulin aw fi'lin aw taqririn, dan diriwayatkan dari beliau berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan. La atharuhul hissiyah, bukan bekas-bekas peninggalan beliau yang sifatnya hissiyah, yaitu apa yang sifatnya bisa diindera. Peninggalan berupa apa? Barang-barang bisa disentuh, bisa dilihat, bisa dinikmati, bukan. Ya, jadi asar Rasul sallallahu alaihi wasallam maksudnya bukan bekas-bekas Rasul yang bisa diindera. Kama madi'i julusi, seperti tempat-tempat duduk beliau, wa naumihi, tempat tidur beliau, wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Kenapa? Li'anna tatabbu'a dzalika sababun lil wuqu'i fi syirik, dikarenakan tatabbu' yaitu apa? Mencari-cari dan berusaha untuk mengumpulkan bekas-bekas yang sifatnya hissiyah itu, yang sifatnya bisa diindera, merupakan sebab terjatuh dalam kesyirikan. Berusaha mencari bekas tikar Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ngalap berkah padanya. Dan hal-hal yang lain dari athar hissiyah ini tidak disyariatkan dalam agama kita, ikhwani fillah, untuk mencari-carinya. Tapi yang dimaksud dengan ittiba'u atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa tadi? Mengikuti athar Nabi, maksudnya apa, Khalid? Mengikuti sunnah. Kama hasala fil umamis sabiqah, sebagaimana telah terjadi hal tersebut pada umat-umat terdahulu, di mana mereka mencari-cari peninggalan Rasul atau Nabi yang diutus kepada mereka, akhirnya terjatuh dalam kesyirikan. Oleh karena itulah, alhamdulillah, sebagian para sahabat radhiyallahu alaihim berusaha untuk menghilangkan hal-hal yang dimungkinkan akan menimbulkan hal ini. Seperti misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menebang pohon yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaiat di bawahnya pada bai'atul ridwan. Mereka membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Untuk menutup pintu, kemudian pohon ini dikeramatkan, diagungkan, dipuja. Akhirnya dipotong. Kenapa? Karena pohon ini tidak memiliki apa? Tidak memiliki nilai keutamaan khusus yang kemudian manusia bisa mencari keutamaan di situ dengan beribadah di dekatnya. Tidak. Cuma dengan jauhnya manusia dari ilmu bisa saja hal itu terjadi. Makanya berusaha untuk dihilangkan. Demikian pula hal-hal yang lain, bahkan sebagian mengingkari apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang beliau mencari-cari atau berusaha untuk mengikuti bekas-bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari masjid yang pernah beliau singgahi atau tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam turun di situ, kemudian beliau ikut turun di situ. Dan udzur bagi Abdullah bin Umar yaitu karena saking besarnya rasa cinta beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena saking besarnya cinta beliau kepada Rasul, sehingga hal-hal yang seperti itu pun dia berusaha mengikutinya. Walaupun secara sunnah, khonifillah, dia bukan termasuk apa? Atau perbuatan itu bukan termasuk sunnah.
Ini yang pertama, bahwasanya sifat ahli sunnah mereka mengikuti sunnah. Itu jelas. Berarti kalau mengikuti sunnah, akhwani fillah, ya seorang betul-betul berusaha untuk mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahu apa sunnahnya dalam suatu perkara, dalam suatu ibadah, dalam suatu muamalah, bagaimana sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya merupakan hal yang memprihatinkan kalau seorang mengaku sebagai ahli sunnah tapi jahil terhadap perkara-perkara sunnah, jahil terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini isyarat kepada kita semua, akhwani fillah, kalau seorang muslim mengklaim dirinya sebagai ahli sunnah, ya berarti dia dituntut untuk belajar, mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimana mengikuti kalau dia tidak tahu perkara yang mau dia ikuti. Yang kedua, min sifati ahli sunnah ittiba'u sabilis sabiqin al-awwalina minal muhajirin wal ansar. Ya, setelah tadi yang pertama mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian di antara sifat ahli sunnah yang kedua yaitu mengikuti jalan as-sabiqun al-awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar, atau dengan kata lain mereka mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu alaihim dalam memahami agama ini. Naam, atau dengan istilah yang lain mereka apa? Mengikuti metode salaf dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Lima khassahumullahu bihi minal ilmi wal fiqh. Dikarenakan hal yang telah Allah Subhanahu wa taala khususkan mereka dengannya berupa ilmu dan pemahaman. Para sahabat a'lamun nas wa afqahun nas, itu harus kita yakini, ya, Pak. Para sahabat itu orang yang paling berilmu tentang agama ini dan telah orang yang paling faqih. Faqad syahadut tanzil, sebab mereka telah menyaksikan turunnya Al-Quran, bagaimananya kemudian peristiwa yang menjadi sebab turunnya serta pengamalannya. Wa sami'ut ta'wil, dan mereka mendengar penafsiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini diberikan tanbih. Wa sami'ut ta'wil ay at-tafsir, maksudnya tafsir, bukan takwil yang dimaksudkan tahrif, bukan. Karena takwil memiliki makna yang hak dan makna yang batil. Makna yang hak yaitu tafsir, makna yang batil adalah tahrif yang tidak diperbolehkan dalam agama ini. Qala wa talaqqaw an Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa talaqqaw 'anir Rasulih sallallahu alaihi wasallam biduni wasithah fahum aqrabu ila shawab, dan mereka yang telah mengambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Jadi sanadnya tinggi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung, sehingga mereka itu orang yang paling dekat kepada kebenaran. Wa haqqu bil ittiba'i ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling berhak untuk diikuti setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang perhatikan, ikhwan, di sini Syekh Fauzan mengatakan fahum aqrabu ila shawab, sebab mereka adalah orang yang paling dekat kepada kebenaran. Berarti dekat saja, tidak benar berarti. Kita Abdillah. Nah, istilah seperti ini, ikhwan, banyak digunakan para ulama, bahkan sebelum Syekhuna Yahya hafizahullah taala menggunakan ini, termasuk Syekh Fauzan seperti ini. Makanya tidak ada pengingkaran ketika seorang mengatakan bahwasanya ahlu sunnah aqrabut tawaif ilal haq. Ahli sunnah itu kelompok yang paling dekat terhadap kebenaran. Bukan berarti kemudian ahli sunnah tidak di atas al-haq. Demikian pula bukan berarti bahwasanya ahlul bid'ah wal dalal mereka di atas kebenaran tapi sedikit jauh. Tidak. Itu seperti ini, yaitu menggunakan af'al tafdil yang salah satu dari sisinya itu tidak ada, dalam artian aqrabu ila shawab, mereka orang yang paling dekat kepada kebenaran, bukan berarti kemudian mereka tidak yakin berada di atas kebenaran, bukan. Sehingga kalau mau mengingkari, ya sebenarnya yang diingkari banyak sekali dari para ulama. Cuman hawa nafsu, ya ikhwani fillah, ketika
arah pengingkaran itu hanya ditujukan kepada Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala dalam kasus yang telah lama dulu, ketika Syekh mengatakan ahlu sunnah nang aqrabut tawaif ilal haq. Masalah yang sudah disebutkan oleh para ulama sejak dulu dengan takbir yang demikian. Baik. Tapi karena hasad, karena dengki, akhirnya apa? Dijadikan sebagai alat untuk menipu orang-orang yang jahil, dikategorikan sebagai penyimpangan Syekh Yahya Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Di sini Syekh Fauzan mengatakan fahum aqrabu ila shawab. Mereka adalah para sahabat, bahkan ini para sahabat orang yang paling dekat dengan kebenaran. Wa haqqu bil ittiba' ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling berhak untuk diikuti. Nah, yang paling berhak untuk diikuti setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fattiba'uhum ya'ti bid darajati tsaniyah ba'da ittiba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mengikuti para sahabat itu datang pada derajat yang kedua setelah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa aqwalus sahabati hujjatun yajibu ittiba'uha idza lam yujad nassun 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perkataan-perkataan para sahabat adalah suatu hujjah yang wajib diikuti apabila tidak didapati nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna tariqahum aslamu wa a'lamu wa ahkam, sebab jalan mereka itu lebih selamat dan lebih berilmu serta lebih bijak. La kama yaqulu ba'dul mutaakhirin, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian mutaakhirin, inna tariqatas salaf aslam wa tariqatal khalafi a'lam wa ahkam. Tidak seperti yang dikatakan mutaakhirin seperti ini, yaitu mereka mengatakan metode salaf itu lebih selamat memang, tapi metode khalaf, orang yang datang belakangan setelah para salaf, yaitu yang dimaksud di sini orang-orang dari kalangan ahli bidah, mereka lebih berilmu dan lebih bijak. Ini keliru. Metode salaf aslam wa a'lam wa ahkam. Dan orang-orang yang datang belakangan mau selamat, ya hendaknya menempuh metode para salaf, mengikuti generasi yang telah selamat. Fayattabi'una tariqatas salaf wa yatrukuna tariqatas salaf. Sehingga dengan sebab syubhat ini mengatakan bahwasanya jalannya para khalaf adalah lebih berilmu, lebih bijak, maka mereka mengikuti metode khalaf dan meninggalkan metode salaf, sehingga tersesat dari jalan yang hak. Nah, dan berhubungan dengan perkataan ini, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang lebih lanjut akhwani fillah tentang apa? Apakah aqwalus sahabati dan perbuatan mereka itu adalah hujjah yang bisa berdiri sendiri atau bagaimana? Nah, khilaf panjang di kalangan para ulama, terutama ahli usul akhwani fillah, berhubungan dengan aqwalus sahabah dan af'aluh. Baik, perkataan para sahabat dan perbuatan-perbuatan mereka apakah masuk dalam kategori hujjah ataukah tidak. Cuman ketika memilih jelas, maka secara umum kita dituntut untuk menempuh metode para sahabat dalam beragama. Tapi ketika ada perkataan dari salah satu atau dari individu-individu sahabat, kapan perkataan itu bisa dijadikan pegangan dan kapan tidak? Tayyib, nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahi rabbil alamin.